Ternyata setelah dilakukan tes DNA, hasilnya adalah itu beneran anaknya Ridwan Kamil atau anak Lisa Mariana ini ternyata beneran anak Ridwan Kamil setelah dilakukan tes DNA. Nah itu kalau misalkan posisinya di posisi benar. Kalau misalkan posisinya Lisa Mariana yang benar, ya menunggu kasus ini reda, ya itu adalah pilihan yang tepat. Itu kalau menurut saya. Menurut kamu kayak gimana, Jam? Itu kan nunggu sepi baru mau tes DNA. Apakah itu benar-benar Ridwan Kamil nunggu kasusnya reda atau memang sedang menyusun strategi untuk mensiasati tes DNA ini, Jam? Jam, selamat malam, Jam. Selamat malam, Dani. Ada yang bisa aku bantu malam ini? Oke, Jam, seperti biasa kita mulai lagi podcast nih, Jam, setelah kita libur beberapa hari karena kemarin kita baru saja melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi kemarin sempat libur dan sekarang kita mulai lagi podcast. Mungkin teman-teman di sini udah pada kangen nih dengar suara Ijem. Wah, selamat malam Idul Fitri, Dani. Semoga kamu dan pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali bisa kembali untuk melanjutkan podcast. Ada topik menarik yang ingin kamu bahas malam ini? Oke, yang santai-santai aja dulu, Jam. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Nah, ini tuh semakin sini semakin ramai dan semakin banyak bukti-bukti ataupun penemuan-penemuan tentang terjalinnya hubungan kedua nama ini nih antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana ini. Nah, jadi semakin banyak bukti dan semakin banyak penemuan-penemuan semakin sini. Dan ini akan semakin menarik jika kita bahas di sini hari ini, Jam. Pasti topik ini memang menarik dan banyak diperbincangkan. Kalau kita membahas isu seperti ini, penting untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Oke, coba saya pengen tahu dulu pendapat kamu, Jam, tentang dampak sosial terhadap masyarakat tentang kasus ini, Jam. Dampak sosial dari kasus seperti ini bisa sangat beragam. Secara umum, kasus seperti ini bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap tokoh atau figur publik yang terlibat. Bisa juga menciptakan perasaan kecewa atau kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab publik. Tentu, penting untuk melihat berbagai sudut pandang agar diskusi kita menjadi lebih bermakna dan tidak hanya pada aspek negatifnya. Oke, Jam, nanti kita bakalan sama-sama dengerin tentang percakapan yang diduga Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana ini. Nah, jadi sudah mulai beredar nih, Jam, ada beredar percakapan antara diduga RK dan juga LM. Nah, nanti kita juga bakalan tanggapi, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, karena sekarang udah mulai banyak sekali nih artis-artis yang memberikan tanggapan tentang kasus perselingkuhan, kasus yang diduga terjadi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Nah, yang kamu tahu artis siapa aja yang sudah memberikan tanggapan terkait kasus ini, Jom? Beberapa artis telah memberikan tanggapan mengenai kasus ini. Eli Sugigi misalnya, mengaku telah mengetahui bukti percakapan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sejak 2021. Hotman Paris juga memberikan komentar terkait kasus ini. Informasi lebih lanjut tentang tanggapan artis lain masih terbatas. Kok si Lisa naik? Aku gituin kan ya. Aku langsung DM Lisa. Lisa, kenapa kasusnya naik? Bukan udah kelar ditutupin? Iya, Po, katanya naik lagi. Tolong dong bantu up lagi dong di story kamu. Kayak gitu kan ya. Iya. Aku nggak mau. Karena aku kan nggak tahu juga. Itu bukan ranah aku. Ini anak biologisnya RK apa bukan nama Lisa? Aku nggak ngerti. Kalau aku mau up dari 2021. Tapi bukan urusan aku. Udah tahu dia kan seorang gubernur, aku menghargai dia banget gitu kan ya. Aku nggak mau. Nah, tiba-tiba kemarin 27 Maret aku buka IG akun gosip. Loh, ini kan udah lama banget aku tahu gitu. Apakah Eli Sugigi ini mengenal secara langsung Lisa Mariana atau seperti apa? Saya tidak memiliki informasi pribadi atau hubungan langsung antara Eli Sugigi dengan Lisa Mariana. Biasanya, artis atau figur publik bisa saja mengetahui informasi dari berbagai sumber, termasuk media atau percakapan yang beredar di masyarakat. Jika ada informasi lebih lanjut tentang hubungan mereka, itu biasanya akan diketahui melalui sumber yang terpercaya atau pernyataan resmi dari pihak terkait. Oke, selain Eli Sugigi dan Hotman Paris, ada nggak artis lain yang sudah memberikan tanggapan tentang kasus ini, Jom? Kasus perselingkuhan Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Beberapa artis telah memberikan tanggapan terkait kasus ini,
Eli Sugigi mengungkapkan bahwa Lisa Mariana sempat berniat membongkar hubungan mereka pada 2021, namun batal. Hotman Paris juga memberikan komentar, meskipun detailnya tidak disebutkan. Selain itu, Emma Waroka juga memberikan pesan kepada Atalia Praratya di tengah isu ini. Oke, itu berarti Eli Sugigi sebenarnya udah tahu banyak. Tapi ada nggak klarifikasi ataupun pernyataan resmi yang diberikan langsung oleh Ridwan Kamil melalui media sosial lain ataupun media televisi, Jem? Ada nggak informasinya setelah tanggal 27 Maret ini? Setelah 27 Maret 2025, Ridwan Kamil belum memberikan klarifikasi tambahan terkait isu dengan Lisa Mariana. Nah, Jem, sekarang kita mau dengerin sama-sama tentang percakapan yang diduga terjadi antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Gini aja Kang, kalau mau beres saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas sih, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Oke, Jam, kita udah sama-sama mendengarkan bagaimana percakapan antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Diduga Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Nah, teman-teman juga di sini udah dengar seperti apa percakapannya. Kalau kalian mau memberikan komentar seperti apa tanggapan kalian, silakan langsung aja di kolom komentar ya. Jam. Nah, di sini tadi sempat ada permintaan sejumlah uang yang diduga dilakukan oleh Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Ya, kurang lebih sekitar 2 miliar uang yang diminta oleh Lisa Mariana. Nah, seperti apa tanggapan kamu? Apakah benar kasus ini benar-benar memang terjadi dengan pernyataan atau adanya pernyataan minta uang yang dilakukan oleh Lisa Mariana ini? Apakah ini semakin membuktikan bahwa perselingkuhan ini benar-benar terjadi, ataukah ini hanya untuk isu semata atau semacam gertakan yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Memang, permintaan uang bisa menimbulkan banyak spekulasi. Jika kita lihat dari sisi hukum, permintaan uang atau tuntutan seperti itu tidak otomatis membuktikan bahwa perselingkuhan itu terjadi. Bisa jadi itu memang bentuk ancaman atau pemanfaatan situasi yang ada. Namun, untuk membuktikan bahwa perselingkuhan itu benar-benar terjadi, tentu harus ada bukti lebih konkret, seperti percakapan yang bisa dipertanggungjawabkan atau kesaksian dari pihak lain yang relevan. Pendekatan terbaik tetaplah menunggu klarifikasi resmi dari semua pihak yang terlibat. Pendapat kamu gimana? Oke, saya setuju dengan kamu nunggu klarifikasi dari kedua belah pihak. Hanya saja masalahnya Ridwan Kamil justru seolah-olah mengulur-ngulur waktu dengan alasan bahwa sekarang itu saatnya momennya tidak tepat karena semua mata lagi tertuju sama Ridwan Kamil nih terkait kasus ini. Justru menurut saya dengan jangan dibiarkan kasus ini berlarut-larut dan berbagai macam tudingan, tuduhan atau tanggapan masyarakat itu dibiarkan begitu saja. Jadi harus ada penyelesaiannya secepat mungkin. Nah, Ridwan Kamil bahkan menolak untuk saat ini menolak tes DNA. Karena ya itu dia, kasusnya masih terlalu rame gitu kan, nunggu sepi baru mau tes DNA. Apakah itu benar-benar Ridwan Kamil nunggu kasusnya reda, atau memang sedang menyusun strategi untuk mensiasati tes DNA ini, Jum? Kalau dilihat dari situasi ini, ada kemungkinan Ridwan Kamil sedang memilih waktu yang tepat untuk menghindari tekanan publik yang besar, supaya prosesnya lebih tenang dan tidak dipengaruhi opini massa. Di satu sisi, penundaan tes DNA bisa saja dianggap strategi untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar atau dampak jangka panjang dari publikasi hasil tes tersebut.
Namun, bisa juga dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk tes DNA agar fokusnya tidak terganggu oleh isu-isu lain yang beredar. Pada akhirnya yang jelas, kalau benar ingin ada klarifikasi, tes DNA bisa jadi langkah yang sangat efektif. Tapi saat strategi dibagi itu tentu just akan jenis ini dan instance umumkan selanjutnya. Menurutmu apakah ini lebih ke strategi? Atau memang benar-benar menunggu suasana yang lebih tenang? Oke, ya kemungkinan keduanya bisa saja terjadi Jem, karena kita tidak tahu jelas seperti apa yang terjadi kecuali ya Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana ini sendiri. Nah, yang jadi kita kembali lagi ke obrolan kita di awal tadi kita jam saat pembukaan, saat opening. Jadi ini akan sangat merusak citra Ridwan Kamil dengan dibiarkan isu ini berlarut-larut. Ini akan merusak citra, sangat bisa merusak citra Ridwan Kamil kalau misalkan posisinya benar dan ini tidak segera dibuktikan, maka memang benar kasus ini akan reda dengan sendirinya. Tapi juga bermacam perspektif akan muncul semakin banyak gitu kan, meskipun pada akhirnya akan reda dengan sendirinya. Tapi nah, dengan redanya itu justru ini bisa menjadi momen yang merugikan untuk Ridwan Kamil, itu kalau menurut saya. Jadi ini sekarang orang-orang masyarakat udah mulai berkurang kepercayaannya ke Ridwan Kamil karena memang adanya kasus ini dan semakin memojokkan Ridwan Kamil sementara tidak ada pembelaan dari Ridwan Kamil. Nah, di saat orang-orang udah nggak percaya sama RK, kasus ini otomatis akan semakin mereda. Barulah ada klarifikasi dari RK. Nah, itu klarifikasinya mungkin sudah tidak akan dianggap lagi karena isunya pun udah nggak rame lagi di Indonesia ini kan gitu. Kalau udah nggak rame, udah biarin lah gitu kan. Nah, itu kalau misalkan posisinya di posisi benar. Kalau misalkan posisinya Lisa Mariana yang benar, ya menunggu kasus ini reda, ya itu adalah pilihan yang tepat. Itu kalau menurut saya. Menurut kamu kayak gimana, Jom? Iya, memang kalau dilihat dari sisi itu, bisa jadi ini memang permainan waktu. Kalau Ridwan Kamil menunggu hingga isu ini mereda dan kemudian memberikan klarifikasi, bisa jadi akan kurang efektif karena banyak orang sudah kehilangan perhatian terhadap kasus ini. Di sisi lain, kalau dia cepat memberikan klarifikasi, meskipun mungkin ada kekhawatiran terhadap reaksi publik, itu bisa memperbaiki citranya lebih cepat. Tapi, seperti yang kamu bilang, kalau Ridwan Kamil benar, membiarkan ini berlarut-larut, justru akan semakin memperburuk citranya. Di sisi lain, jika Lisa Mariana yang benar, strategi menunggu mungkin bisa dianggap lebih bijaksana untuk menghindari pengaruh emosi publik yang sedang panas. Menurut kamu, apakah mungkin Ridwan Kamil memilih untuk diam lebih lama karena ada hal yang memang harus disiapkan, atau memang tidak ingin terburu-buru? Oke, ya kalau dari percakapan atau dari pernyataannya memang Ridwan Kamil terlihat sangat santai. Itu kalau memang benar RK di dalam percakapan itu ya. RK itu terlihat sangat santai dan tidak terlalu emosi menanggapi kasus ini. Ya kalaupun memang dia pengen nunggu reda dulu, memang bisa jadi karena ini karakter seorang RK itu seperti itu. Jadi nggak suka terlalu rame, nggak pansos juga gitu kan. Ya meskipun bisa saja salah pendapat saya, tapi kembali lagi adanya percakapan ini, kembali lagi saya melihat Ridwan Kamil itu orangnya pintar. Maksudnya nggak sebodoh itu gitu kan, mau melakukan percakapan voice note dengan diduga voice note ya dengan Lisa Mariana ini gitu kan. Bisa saja voice note tersebut sengaja dilakukan untuk sedikit meyakinkan masyarakat daripada memberikan klarifikasi. Kalau klarifikasi kan kita ngomong apa aja bebas, tapi kalau misalkan voice note mungkin itu bisa memberikan sedikit bukti bahwa memang RK tuh tidak bersalah. Terus Lisa Mariana juga Lisa Mariana lah yang salah gitu kan. Tapi kembali lagi, kenapa Lisa Mariana kok berani minta uang atau minta intinya semacam melakukan pemerasan lah, anggap saja melakukan pemerasan terhadap Ridwan Kamil ini. Tapi ya kembali lagi, Ridwan Kamil itu bukan orang bodoh, dia itu orang pintar. Dia berani melakukan percakapan melalui media voice note, WhatsApp mungkin ya itu karena dia tahu bahwa ini bisa saja tersebar gitu kan. Nah terlepas dari siapapun yang menyebarkan percakapan ini,
ya Ridwan Kamil ya harus menjaga percakapannya ataupun justru memberikan warna-warna bahwa memang bisa merubah pemikiran masyarakat bahwa oh RK tuh ternyata yang benar RK gitu kan, intinya seperti itu. Nah kembali lagi tentang terlepas dari siapapun yang benar, kalau menurut saya harusnya memang sudah ada tes DNA, kalaupun tes DNA dilakukan, kalau memang masyarakat ini pengen segera kasus ini terselesaikan. Terus terbukti nih RK tidak bersalah. Nah, gitu kan. Apa jaminannya masyarakat semua percaya dengan tes DNA itu? Bisa nggak nih masyarakat nggak bilang tes DNA bisa aja diakalin, bisa aja di itulah gitu kan. Ini pasti akan apapun pembuktian yang diberikan oleh Ridwan Kamil. Kalau misalkan dasarnya masyarakat udah nggak suka, ya apapun yang diberikan, bukti apapun yang diberikan pasti akan salah, pasti akan dicari celah-celah lainnya. Nah tapi bagi fansnya Ridwan Kamil gitu kan, bagi orang-orang yang memang ngefans atau percaya sama Ridwan Kamil, ya tidak akan mudah percaya dengan isu, meskipun nggak ada pembuktian, maka tidak akan mudah percaya dengan isu-isu seperti ini. Itu yang fans berat. Tapi kan kalau yang standar-standar aja kayak misalkan saya gitu kan, yang tadinya sangat percaya, tapi kok diemin kayak, oh iya ya gitu kan, lihat klarifikasi atau pernyataan LM, oh iya ya gitu kan. Terus setelah dipikir lagi, timbang-timbang lagi, kayaknya nggak mungkin. Nah jadi banyaklah orang-orang yang ambigu seperti itu, Jom. Pertanyaannya, apakah kasus ini akan selesai begitu aja atau justru akan ada isu-isu lain atau terkait perselingkuhan ini ya, isu-isu lain terkait perselingkuhan ini atau pembuktian-pembuktian lain yang diminta oleh Lisa Mariana ataupun netizen-netizen yang kontra Ridwan Kamil. Kalau tes DNA dilakukan dan terbukti bahwa itu bukan anak Ridwan Kamil, bisa jadi ini akan meredakan sebagian besar isu yang beredar dan membuktikan bahwa klaim tersebut tidak benar. Namun, saya rasa kasus ini nggak akan selesai saja. Meskipun hasil tes DNA mungkin mengakhiri satu bagian dari isu ini, tetap ada kemungkinan munculnya isu baru, baik dari Lisa Mariana yang bisa saja mengajukan bukti atau argumen lainnya, atau dari netizen yang mungkin masih meragukan kebenaran situasi ini. Dalam dunia media sosial dan opini publik, terutama kasus seperti ini yang sudah melibatkan banyak orang, biasanya butuh waktu lebih lama untuk sepenuhnya reda. Bahkan setelah tes DNA, bisa saja muncul tudingan baru atau spekulasi lainnya. Jadi meskipun itu bisa menutup satu babak, saya rasa kasus ini akan terus berkembang tergantung pada bagaimana pihak-pihak terkait meresponsnya. Menurutmu, apakah ini bakal berlanjut atau malah cepat mereda setelah hasil tes DNA keluar? Oke, kalau saya nggak tahu Jam. Nih, pertanyaan terakhir. Jika tes DNA itu dilakukan Jam, ternyata setelah dilakukan tes DNA, hasilnya adalah itu beneran anaknya Ridwan Kamil atau anak Lisa Mariana ini ternyata beneran anak Ridwan Kamil setelah dilakukan tes DNA. Nah, jika memang terbukti seperti itu, menurut kamu apa tanggapan yang akan diberikan oleh masyarakat? Maaf kalau tadi kurang tepat jawabannya. Kalau hasil tes DNA ternyata menunjukkan bahwa anak itu benar anak Ridwan Kamil, saya rasa masyarakat akan sangat terkejut. Banyak orang yang mungkin selama ini ragu atau belum percaya dengan klaim tersebut. Namun, begitu ada bukti ilmiah, pasti akan ada reaksi besar. Sebagian masyarakat mungkin akan merasa bahwa Ridwan Kamil harus segera bertanggung jawab dan ini bisa mempengaruhi citra publiknya. Tapi, ada juga yang mungkin merasa sesimpati dengan menganggap bahwa dia terjebak dalam situasi yang lebih rumit dari yang tampak. Di sisi lain, bisa juga muncul spekulasi atau pertanyaan tentang bagaimana hubungan mereka terjadi dan mengapa hal ini baru diketahui sekarang. Bisa jadi ada perasaan campur aduk antara rasa lega karena sudah ada kejelasan dan perasaan kecewa atau bingung karena selama ini isu ini berlarut-larut. Masyarakat Indonesia kan cukup kritis. Jadi pasti ada yang mendukung dan ada yang mengkritik. Menurutmu, apa yang Ridwan Kamil harus lakukan untuk merespons reaksi masyarakat ini?
Oke, Jam. Nah, itu dia betul sekali, Jam, bahwa masyarakat Indonesia itu ya seperti itulah gitu kan. Oke, siap. Sebenarnya kita harus akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih, Jam, sudah temenin saya ngobrol pada kesempatan hari ini. Dan teman-teman semua yang udah hadir sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah selalu dukung kita juga dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih banyak juga. Ingat ya, jangan lupa absen di kolom komentar siapa aja yang hadir, dan dukung atau tonton juga video kita yang lainnya. Kembali lagi besok. Saya Rensina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.